sesuai dhamma yang dibabarkan Sang Buddha. Banyaklah berbuat baik, pasti hidup kan berbahagia. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan diri kita terlena oleh Namo Buddhaya, Romo, Ramani, para umat, rekan semua. Mari kita untuk pagi ini memulai dengan bersikap anjali dengan bacakan namaskara. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa, Budang Bhagawantam Abhiwademi. Sama Sang Buddha Bhagawa, Budang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Bhagawa, Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Supatipano Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Mari kita buka halaman 56. Yamakomayam Bhagavantam Saranam Gata Yono Bhagavasata Yasaca Mayam Bhagavato Dhammam Rocema Imehi Sakarehitam Bhagavantam Sasadamam Sasawakasam Abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru junjungan kita. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa, Dhamma sejati, serta Sangha para siswa. Andamayam Buddhasa Bhagavato Puba Bhaganama Karam Karomase. Marilah kita mengucapkan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Andamayang tisaranang gamana patamba namase. Marilah kita mengucapkan 3 perlindungan. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Anang saranang gacchami, tutiyampi buddhang saranang gacchami, tutiyampi dhammang saranang gacchami, tutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammam saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Andamayang pancasika pada patamba namase. Marilah kita mengucapkan 5 latihan sila. Atipata Eramani Sikapada Samadhyami Adinadana Eramani Sikapada Samadhyami Kamesu Dasara Eramani Sikapada Samadhyami
Aku bertekad akan melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Andamayang Buddha Nusati Nayam Karomase. Marilah kita mengucapkan renungan terhadap Buddha. Iti piso bhagava arahat sama Buddha ijaya Jugato Tokawi Anutaro Risa Sama Arati Agadewa Manusanam Buddha. Demikianlah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan penibana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar bangun, yang patut dimuliakan. Andamayang Dhammanusati Nayam Karomase. Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap Dhamma. Wakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanariko Ajatan Veditabo Vinuhiti. Dhamma Sang Bagawa telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntut ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Andamayang Sangga Nusati Nayam Karomase. Marilah kita mengucapkan renungan terhadap Sangha. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sangho. Ujupati Pano Bhagavato Sawaka Sangho. Ayapati Pano Bhagavato Sawaka Sangho. Amipati Pano Bhagavato Sawaka Sangho. Adidam Cattari Purisa Yugani Atta Purisa
Sapugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Atineo Anjali Karaneo Anutaram Punyaketam Lokasati. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sang Siswa Bagawa telah bertindak lurus. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak patuh. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sang Siswa Sang Bagawa, patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Andamayam saca kiriya gatayo banamase. Marilah kita mengucapkan pernyataan kebenaran. Atime saranang anam Budome saranang waram Etena saca wajena Otime hotu sabada Atime saranang anam Namome saranang waram Etena saca wajena Otime hotu sabada Natime saranang anam Tanggome saranang waram Etena saca wajena Otime hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah sesungguhnya perlindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku, Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah sesungguhnya perlindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku, Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah sesungguhnya perlindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku, Anda selamat sejahtera. Andamayang manggala sutam banamase. Marilah kita mengucapkan duta tentang berkah utama. Epam Duta ekam samayam bhagawa awatiyam viharati etawani anatta indai kasa aram
ekamantam kita kosa dewata bhagawantam tataya ajabasi Bahudewa manusaca manggalani acintayum akakamana otanam Yudi manggalamutamam asewana kabalanam aditananca sawana ujaja ujanianam etamangalamutamam patirupadesa oca ubeca kata punata Ata sama pandija eta manggalamutamam bahu saca panca inayo casu Ito Tubastita Jaya Waca Etamangalamutamam Mata Pitu Upanam Utadara Panggau Anakula Cakamanta Etamangalamutamam Nanancadamacariyaca Atakanan Sanggaho Anawajani Kamani Etamangalamutamam Arati Wirati Bapa Majapanaca Samamo Apamado Cadamesu Etamangalamutamam Arwawocani watoca Antuti Jagatanuta Kalena Damasasanam Etamangalamutamam Kantica sowaca sata Amananancadasanam Kalena Damasakaca Etama
yasa cana dasanam Nibbana saci kiriyaca eta manggalamutamam utassalokadamai hitam yasana kampati asokam wirajam kemam eta manggalamutamam eta disani katwana sabatamara abata sotim gacanti ante samanggalam utamanti. Demikianlah telah ku dengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa menetap di dekat Sang Sawati di hutan Jeta di wihara Anatapindika. Maka datanglah dewa ketika hari menjelang pagi, dengan cahaya yang cemerlang menerangi seluruh hutan Jeta, menghampiri Sang Bagawa, menghormat beliau, lalu berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa berkata kepada Sang Bagawa dalam syair ini, Banyak dewa dan manusia berselisih paham tentang berkah yang diharap membawa keselamatan. Terangkanlah apakah berkah utama itu. Tak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat kepada mereka yang patut dihormati, itulah berkah utama. hidup di tempat yang sesuai, berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau, menuntut diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, berlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan, itulah berkah utama. Berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah, itulah berkah utama. Menjauhi, tak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Selalu hormat dan rendah hati, merasa puas dan berterima kasih, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Sabar, rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para petapa, membahas dharma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Bersemangat dalam menjalankan hidup suci, menembus 4 kesunyataan mulia, serta mencapai nibbana, itulah berkah utama. Meski tergoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan, tiada susah, tanpa noda, penuh damai, itulah berkah utama. Karena dengan mengusahakan hal-hal itu, manusia tak terkalahkan dimanapun juga, serta berjalan aman kemanapun juga, itulah berkah utama. Andamayam karideyam metta sutam vanamase. Marilah kita mengucapkan suta tentang kasih sayang yang harus dikembangkan. Mataku salena yantam santam Abia abi
sameja Ako ujujas Tuhujuja Tuakoda Kamudu Anatimani Kandu Sakoja Subaroja Apa Soja Salah Anugeratulah kita Yewa Adita Eca Dure Mahati Ali Dure Utawa Tambawa Jiwa Tate Awantu Suki Aparo Arah Iku Beta Manasa Duka Nicea Akaya Nia Buka Ayusa Eka Putam Anurake Ewa Putu Anas Bawahi Apariman Ekan Abadas Anas Bawahi Aparimana
awera asambata ikan cara nisinoa ayamoa Tiga Dehan awidea Dhammameha vihara idamahu intinca anupagama ilawa asanena sampano amesu winea bedam ahijatu abasea Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, ia harus mampu, jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disongkong atau dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga. tak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana, hendaklah dia berpikir. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia, makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk. Yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir ataupun yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya, melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk. Dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas, kasih sayangnya ke segenap alam semesta, dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke seliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk atau berbaring, selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdiam dalam Brahma, tiada berpegang pada pandangan salah tentang atta atau aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera, ia tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Mari kita melakukan meditasi dengan sikap badan tegak, napas diatur. Meditasi dimulai.
habis serta bawang kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Marilah kita mendengarkan Dhamma Desana dari Romo Iketut Damana. Romo, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, rangkapkan kedua tangan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ma'ano upanggama dhamma, ma'ano seta manomaya, asatiwa karotiwa, atonang tukang mawesti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pikiran adalah penentu. Segala keadaan ditentukan oleh pikiran. Apabila kita berpikiran yang baik, maka kebahagiaanlah yang akan kita terima. Yang saya hormati, saya Kasaba, serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Satu kebahagiaan hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang penuh bahagia, yang bebas dari rasa sedih, yang bebas dari rasa khawatir, dan juga bebas dari rasa kecemasan. Saudara-saudara, izinkan saya untuk menyampaikan dharma mengenai judul makna rasa dari karma. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan judul, tentunya saya di sini mengucapkan selamat menyambut Magha Puja dan juga selamat menyambut
tahun kelinci. Saudara-saudara, apa yang membawa satu pengaruh di saat kita tahu bahwa dunia ini berguncang? Saudara, dunia ini berguncang bila manusia tidak mengerti alam itu sendiri. Dunia ini bergemuruh karena disebabkan oleh manusia yang sudah tidak bisa mengenal, tidak bisa mengendalikan dirinya dari kebencian, dari loba, dan juga dari moha. Itulah saudara-saudara yang bisa mengguncangkan dunia, juga bisa mengguncangkan alam lain. Karena di alam lain pun terguncang oleh pikiran-pikiran yang seperti itu, yang bisa membangkitkan amarah, yang bisa membangkitkan rasa tidak senang, yang bisa membangkitkan rasa kecewa dan keputusasaan. Saudara-saudara, di tahun kelinci ini adalah tahun di mana kita mengetahui banyaknya turun hujan, adanya kebanjiran, adanya orang kehilangan rumah. Kenapa itu bisa terjadi, saudara-saudara, tahun kelinci ini? Bisanya terjadi karena mungkin sudah siklus alam dengan sendirinya membawa pengaruh dan juga membawa dampak kepada manusia. Kenapa terjadinya banjir? Itu disebabkan manusia sudah tidak dekat dengan alam. Dan manusia sudah jauh dengan alam. Sehingga alam itu akan membawa, menghancurkan saudara. Dan juga alam itu akan memusnahkan dunia ini. Kalau kita sudah tidak cinta dengan alam. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa itu sedikit gambaran kepada kita. Karena manusia yang ada di dunia ini, ada yang menderita karena kebanjiran itu karena disebabkan mungkin dahulunya pernah melakukan sesuatu yang salah. Sehingga dia bertempat tinggal yang tidak sesuai. Bertempat tinggal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu dari sebab yang mereka pernah lakukan. Sehingga dia berbuah di tempat-tempat yang tidak nyaman. Saudara-saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu terjadi dengan sendirinya, dengan secara alami. Dari sebab yang kita lakukan setiap hari. Dari sebab dari kehidupan kita yang pernah kita lakukan. Sehingga dia akan berubah. Akan membawa pengaruh kepada tempat tinggal yang kita tempati. Saudara-saudara, itulah gambaran rasa. Itu adalah gambar rasa yang kita alami. Itu gambaran dari alam. Belum dari gambaran dari buah. Buah kebajikan, buah yang kita lakukan. Atau buah yang alami seperti buah jeruk. Kalau ibu bapak pernah memakan buah jeruk, pasti yang dirasakan adalah rasa kecut. Tapi kalau ibu bapak memakan buah yang rasanya adalah manis, pasti yang dirasakan adalah manis.
Tapi kalau yang dirasakan buah yang rasanya adalah pahit, tentu sebabnya juga akan pahit. Semua itu dari sebab tanaman yang kita lakukan setiap hari sehingga bisa berbuah. Apakah tanaman kita yang kita lakukan selama ini kita tanam yang rasanya manis, kita selalu tersenyum kepada orang lain, kita selalu membuat orang lain itu bahagia, kita membuat orang lain itu selalu menimbulkan sesuatu gembira. Itu adalah yang membawa satu keharuman rasa manis di dalam diri kita. Tapi kalau kita membawa pengaruh dalam pikiran kita selalu terpengaruh oleh kebencian, amarah, dendam, dan kebencian, maka yang ditimbulkan adalah rasa pahit. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kenapa rasa manis, rasa pahit itu bisa terjadi? Karena semua itu dimulai dari satu tujuan. Rasa manis, rasa pahit itu dimulai dari tujuan. Tujuannya karena adanya fenomena batin. Ada fenomena batin yang tujuannya baik. Ada fenomena yang tujuannya adalah tidak baik. Kalau fenomena yang tujuannya adalah baik, seperti alam, ini kelihatannya baik-baik. Suatu waktu di tempat itu akan turun hujan yang sangat deras. Dan kebetulan kita di tempat itu adalah tempat yang cekam. Adanya tanah longsor, adanya kebanjiran. Kalau kita lihat di YouTube, pada saat dia naik mobil, tahu-tahu ada alam, fenomena yang terjadi, tanah longsor, sehingga mobil yang mereka tumpangi terkubur dan orangnya terkubur hidup-hidup. Karena sebab kenapa kok bisa terjadi? Karena karma itu tidak tahu. Rasa karma yang kita timbulkan itu tidak tahu. Apakah dulu kita pernah mencuri tanah, mengambil tanah, sehingga berbuah dari sebab itulah akan berbuah. Apakah karma yang lampau yang pernah kita lakukan dari sebab itu, sehingga dia bisa berubah di saat yang sekarang, dia bisa berubah. Sehingga akibatnya orang bisa terkubur hidup-hidup dari sebab buah yang mereka timbulkan pada saat masih hidup. Saudara-saudara, itu adalah rasa pahit. Rasa pahit yang kita rasakan kalau itu berbuah. Sama seperti kalau orang yang berbuat jahat, sebelum buah karmanya masak, mereka pasti masih merasakan kebahagiaan. Tapi kalau buahnya sudah masak, dia akan menderita, dia akan sengsara, dia akan terbawa pengaruh kesedihan, rasa takut, rasa cemas yang bisa berkepanjangan, yang tidak akan habis-habisnya. Sehingga dia meratapi dari usianya sampai sekarang, dari sebab apa yang mereka pernah lakukan selama hidupnya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itulah kita sebagai umat Buddha sudah banyak pelajaran, sudah banyak pengetahuan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sang Buddha sudah memberikan tujuan yang sebenarnya yang terjadi di dalam diri kita. Fenomena yang terjadi, melihat fenomena yang terjadi, gejala alam yang terjadi. Sang Buddha sudah banyak menunjukkan kepada kita. Tinggal kita bagaimana bisa mempraktikkan dari ajaran Sang Buddha. Karena ajaran Sang Buddha itu adalah ajaran yang tujuannya adalah untuk menenteramkan hati dan pikiran manusia. Dan juga
tujuan ajaran Sang Buddha bagaimana bisa membebaskan dari belenggu kehidupan ini sehingga tidak lahir lagi di dunia ini. Itulah tujuan fenomena yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. Saudara mendengarkan Dharma di sini adalah salah satu tujuan fenomena untuk membawa rasa batin yang baik, rasa batin yang penuh kebahagiaan. Karena sangat sulit sekali orang bisa dekat dengan Sang Buddha, melihat Sang Buddha, apalagi mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha itu sendiri. Tidak semudah yang digambarkan dan juga tidak semudah yang kita ketahui. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, apakah yang sekarang kita lakukan supaya kita itu merasa nyaman, supaya kita punya satu rasa karma yang selalu damai, yang selalu bahagia, yang selalu tentrem, tidak banyak gejolak dalam batin. Itulah yang kita harapkan. Saudara-saudara, di sini sedikit saya memberikan salah satu contoh cerita Jataka dari sebab rasa, dari makna rasa, dari sebab karma yang lampau yang bisa berbuah. Semua itu ditimbulkan dari fenomena, dari sejarah. Di dalam bahasa, kalau melihat sejarah itu kita melihat dalam bentuk naratif. Naratif yang pernah Sang Buddha menggunakan batinnya untuk bisa melihat karma lampau seseorang. Pada saat itu ada cerita Jataka yang Sang Buddha ceritakan. Sang Buddha bercerita dengan bentuk naratif sejarah. Jadinya kalau Sang Buddha lagi meditasi, siapa saja yang butuh pertolongan dari 1.000 orang yang berbeda pertolongan, karena itu adalah Buddha. Dari 2.000 orang itu yang berbeda sesuai dengan keinginan orang itu sehingga bisa terbebas dari samsara. Itulah kebahagiaan kalau ada Buddha. Siapa tahu Anda ini nanti lahir di zaman Buddha Maitreya. Sang Buddha hari ini hadir. Saat nanti saudara lahir juga hadir yang terbentuk benar-benar Maitreya yang bisa membebaskan batin Anda dari loba, dosa, dan moha. Saudara-saudara, ini adalah cerita Jataka di zaman Buddha, di zaman Buddha yang lampau, di zaman Buddha di Pangkara. Artinya sudah lama Sang Buddha bisa melihat kehidupan di zaman Buddha di Pangkara. Pada saat Sang Buddha melihat ada yang namanya Sunita. Su itu baik. Kita dari bahasa Pali. Jadinya bahasa itu tentu berhubungan dengan orang-orang. Dia adalah golongan dari Sudra. Dia adalah seorang pemulung. Karena Sunita ini adalah menjadi sebab karma. Dia menjadi pemulung karena Sang Buddha mengetahui. Sang Buddha dengan Ananda. Sang Buddha, kenapa Sunita ini dia terlahir menjadi pemulung? Oh Ananda, Sunita ini bisa terlahir jadi pemulung karena
Sunita pada saat Buddha di Bangkara, dia menghina Pacika Buddha, diam. Hanya menghina Pacika Buddha, diam saja. Kelahiran di zaman Buddha menjadi miskin. Sehingga terlahir di tempat bukan yang golongan Brahmana, tapi terlahir di golongan Sudra. Selalu kalau golongan Brahmana itu menghina ya kaum Sudra. Karena di negara India itu antara golongan Sudra dan Brahmana itu selalu direndahkan. Karena Sang Buddha juga mengetahui kenapa ini bisa direndahkan. Karena Brahmana itu selalu menghina gitu kaum Sudra. Sehingga pada saat itu Sang Buddha pernah berkata kepada Brahmananya juga, "Hei Brahmana, dulu waktu kamu lahir di kehidupan lampau, kamu itu adalah pembantu saya di zaman kerajaan. Karena bukan kelahiranlah yang menyebabkan kamu itu bahagia. Walaupun kamu sekarang Brahmana, bukan karena kelahiran kamu menghina kaum Sudra. Kamu juga dulu pernah seperti itu, seperti pengulung, dibantu dan ditolong, seperti Sunita. Sehingga kalau sampai sekarang dia tidak mengerti, dia menganggap karena kelahiranlah dari Brahmana inilah yang dianggapnya itu adalah rendah. Sehingga si Brahmana tidak merendahkan lagi kepada kaum Sudra. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pada saat Sunita berjalan-jalan mencari makan, kadang tidak mendapatkan makanan, selalu dihina dari kaum-kaum yang lain. Tapi kadang-kadang dia mendapat makanan yang enak, yang diberikan oleh orang-orang yang berbakti kepada Sang Buddha. Sehingga dia merasakan bahagia, merasakan nikmatnya makanan yang disampaikan oleh orang-orang yang berbakti. Dan itulah 2 kali dia merasakan makanan namanya seperti makanan mentega yang enak. Dan selama ini dia hanya makan yang diberikan oleh sisa-sisa orang yang tinggalnya 1, yang tinggalnya 2, dia ambil. Sehingga dia merasakan makan walaupun itu sudah sangat bau, tapi dia makan. Karena yang bisa dia kerjakan adalah seperti itu. Kalau dia ingin bekerja di tempat-tempat seperti golongan Brahmana yang kaya, dia tidak diberi pekerjaan. Tapi dia pernah bekerja, Sunita ini pernah bekerja hanya sebentar. Dan dikasih hanya cukup dengan makanan, dia terima. Karena yang penting Sunita itu bisa makan. Dia tidak mikir yang lain, dia hanya bisa mikir makan. Dan Sunita bertemu dengan Sang Buddha pada saat itu. Sunita itu hanya berpakaian seadanya, sederhana. Dan semuanya lusuh, pakaiannya lusuh, badannya lusuh. Tetapi yang Sang Buddha lihat, ini ada secercah penerangan bagi untuk bisa meningkatkan hidupnya. Pada saat Sang Buddha bermeditasi melihat, oh Sunita ini adalah patut tolong. Sang Buddha memancarkan cinta kasihnya kepada Sunita. Dan pada saat itu Sang Buddha berjalan ke tempatnya. Sunita, kenapa kamu di sini, Sunita? Ya Bante,
Hidup saya sebagai pemulung, saya tidak bisa hidup yang lain. Bekerja di tempat-tempat orang yang golongan Brahmana, dia tidak bisa. Kalau di golongan kesatria kerajaan, saya belum bisa masuk ke kerajaan. Baru saja mau masuk sudah diusir, baru saja sudah masuk diusir. Itulah Sang Buddha. Saya tunggu di sini hanya menerima dana makan yang disampaikan oleh orang-orang yang berbakti pada ajaranmu. Sunita, seandainya kamu hari ini mau ditabiskan menjadi jadi biku, apakah Sunita bersedia? Oh Bhante, baru kali ini ada orang yang menawarkan saya untuk menjadi pandita. Dan selama ini banyak orang itu tidak baik kepada diri saya, tidak senyum. Hari ini Sang Buddha dengan menawarkan dengan senyuman yang sangat luar biasa. Sehingga apa yang Sang Buddha katakan itu sebenarnya mau Sang Buddha. Si Sunita berpikir sehari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya dia bertemu dengan Sang Buddha. Ingin ditabiskan jadi biku. Lalu tujuannya apa Sunita untuk menjadi biku? Karena Sang Buddha sudah mengetahui bahwa Sunita ini akan terbebas dan tidak akan terlahir lagi. Ditabislah Sunita menjadi biku. Dan Sunita bermeditasi tentang objek yang disampaikan oleh Sang Buddha itu. Hanya berselang berapa tahun Sunita itu terbebas dan mencapai yang tidak akan terlahir lagi di dunia ini. Seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Seperti kehidupan lampau atau kehidupannya yang menjadi orang yang tidak punya, kehidupan yang menderita. Dia merenungkan bahwa apa yang mereka lakukan kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat, dia merenungkan. Dia merenungkan bahwa orang yang tidak punya itu hidupnya adalah sederhana, tidak banyak pikiran, tidak banyak keinginan. Itulah yang mereka renungkan. Sehingga apapun yang mereka renungkan, semua itu adalah semu. Sifatnya sementara. Mereka renungkan sampai hatinya sakit. Dengan detik itulah dari pendapat tingkat Syen Sotapana, Sakadami, Anagami, sehingga karena merenungkan bahwa di dunia ini ada sebab, ada akibat yang menyebabkan mereka itu terbelenggu. Sehingga dia tahu dari sebab itu mereka sadari, sehingga dia bisa tahu hakikat daripada duka itu. Terus bagaimana penyadaran dari sebab duka itu, sehingga mereka bisa melepas dari sebab duka. Karena walaupun itu yang terjadi terus merenungkan, walaupun dia perenungan kepada sebagai suku sudra sehingga bisa mencapai tingkat. Walaupun yang bagian Brahmana, karena dia terpengaruh oleh kekayaannya, merendahkan yang tidak punya, sehingga dia sulit sekali untuk mencapai kebebasan. Dan dia malah menderita melebihi dari Sunita itu sendiri. Dan Sunita ini batinnya adalah yang sangat luar biasa. Sehingga dia menjadi biku, sehingga dihormati Brahmana. Jadi orang yang melihat dia tidak punya, sekarang ada di wihara dekat dengan Sang Buddha, orang tuh kaget. Wajahnya bersinar, tersenyum, sama seperti Sang Buddha itu sendiri. Nah saudara-saudara sekalian yang berbahagia,
Itulah rasa karma yang ditimbulkan yang lalu, yang mereka selalu menghina kepada yang diam. Dia mereka berakibat. Sehingga si Sunita itu menderita berkalpa-kalpa dari di Pangkara sampai 1000 sekitar dari di Pangkara ke ini berapa ribu tahun ya. Sehingga dia menderita dari sebab itu. Hidupnya selalu tidak pernah kaya, hidupnya selalu menderita. Karena yang menghina. Sudah. Ya mudah-mudahan di antara kalian tidak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan hari ini Anda bisa merealisasikan kebenaran dengan rasa karma yang sangat luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu dengan saudara. Rasa syukur itulah kita bisa ngerti dharma, bisa ngerti ajaran. Mari kita sadari di dalam diri kita. Kita rasa bahagiakan diri kita. Munculkan rasa bahagia, tanamkan rasa bahagia. Sehingga batin kita ini selalu bahagia dan tidak sedih. Di alam ini dan juga di alam yang akan datang. Saudara-saudara, saya berikan motivasi kepada saudara untuk mengucapkan rasa syukur hanya sebentar saja. Boleh nggak mengizinkan saya kepada ibu bapak untuk mengucapkan rasa syukur? Katakan kepada tangan, tangan, kamu setiap hari dekat dengan saya. Kamu selalu berbuat baik dengan saya. Mau makan, mau tidur, tangan ini dekat dengan saya. Baik yang kiri, baik yang kanan. Rasa syukur inilah yang ada di dalam diri. Kaki, ucapkan di dalam kaki. Kamu setiap hari menemani saya. Mau berjalan, mau jauh. Kamu selalu dekat dengan saya. Terima kasih kaki. Kamu sudah dekat dengan saya. Selama ini kamu baik sekali. Tidak membuat saya jatuh. Tidak membuat saya jadi miskin. Kamu baik sekali kaki. Kamu membuat saya ini rasa bahagia. Selalu dekat dengan dirimu. Baik yang kanan, baik yang kaki. Selalu dekat dengan diri kita. Saudara-saudara, pernah nggak Anda mengucapkan terima kasih kepada kaki Anda? Pernah nggak mengucapkan terima kasih kepada kaki? Terima kasih kaki. Kamu sudah baik sekali menemani saya. Berjalan baik. Tidak pernah kamu menyesali dengan kakinya. Tangan. Pernah nggak mengucapkan terima kasih kepada tangan? Rasa syukur dengan tangan. Tangan, kamu sudah menemani saya. Selama ini saya tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Terima kasih tangan. Karena saya sudah banyak berbuat baik kepada orang lain karena berkat tangan. Saya bisa makan dengan enak. Bisa bekerja dengan enak karena berkat dengan tangan. Rasa syukur yang Anda munculkan ketimbang orang-orang yang disabilitas yang tidak punya tangan. Tapi dia mau berusaha bagaimana seperti mempunyai tangan. Dia merasa terima kasih juga karena hidupnya bisa merasakan kedamaian. Saudara-saudara, coba katakan terima kasih tangan. Bisa enggak? Terima kasih tangan. Terima kasih dada. Terima kasih. Cukup gitu saja. Jadinya Anda ucapkan terima kasih kepada tangan, itu adalah motivasi. Rasa syukur yang dalam pada diri kita. Atau rasa syukur kepada kepala bisa. Kepala geleng-geleng. Terima kasih kepala. Terima kasih. Bisa enggak dengan terima kasih dengan kepala? Coba geleng-geleng. Terima kasih. Kamu sudah lama dekat dengan saya. Saya berpikiran yang baik, pikiran yang sehat karena berkat kepala ini. Saya dicintai, dikasihi oleh istri saya karena dekat kepala saya ini yang ganteng. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu adalah rasa terima kasih. Kita selalu mencintai diri kita juga. Kalau kita mencintai orang lain, hendaknya juga kita mencintai jasmani kita. Sehingga kalau nanti saudara merasakan karma jara damomi jarang aneh itu jadi damomi udah ketuaan.
Tidak ada rasa penyesal karena saudara sudah mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur sudah menemani selama 70 tahun hidup ini. Dan mengucapkan rasa terima kasih. Pernah enggak Oma mengucapkan terima kasih pada diri? Oh, terima kasih karena kesehatan. Nah, kesehatan itu adalah sangat luar biasa bagi diri. Itu yang harus kita tonjolkan. Pernah enggak terima kasih kepala, hai kepala, terima kasih kamu baik sekali. Kamu tidak banyak keinginan, suami saya senang karena pikiran-pikiran yang bahagia. Terima kasih, rasa syukur. Itulah yang kita ucapkan kepada jasmani. Sehingga jasmani Anda itu kelihatan kaya. Itu menurut orang. Nah, rasa syukur itu karena dari dalam diri kita. Kalau tidak disyukuri dalam diri kita, siapa lagi yang bisa mensyukuri jasmani Anda? Seperti Sunita, dia mensyukuri, dia melihat dirinya itu penderitaan. Dia merasa terima kasih bisa bertemu dengan Sang Buddha, bertemu dengan orang Brahmana, bertemu dengan ksatria dan sudra. Itu terima kasih. Karena dengan cara itulah dia mendapatkan pelajaran sehingga dia tidak terlahir kembali. Itulah saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Saya tidak menyampaikan panjang lebar tentang Dharma. Tentu nanti kalau panjang lebar mungkin tidak akan masuk di dalam pikiran saudara. Itu yang saya sampaikan. Abiwadana silesa nejang uda pajayinu cataro damawadanti ayuwano sukang balang. Semoga kita bahagia, semoga kita bebas dari penderitaan, semoga Anda mendapat sehat, tambah bahagia di alam. Terima kasih apa yang sampaikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya silakan kalau ada yang bertanya 1 atau 2 pertanyaan. Ya, rekan sedharma ada yang mau bertanya pada Romo? Mungkin hujan-hujan ngantuk ya. Ya, sulit untuk bertanya. Ya kalau nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa. Akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Yotun, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Rekan-rekan sedharma, selanjutnya marilah kita berdana paramita.
Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan sedharma untuk dananya. Ada pengumuman untuk kebaktian minggu depan di Daba Desana oleh Romo Sumedo. Seperti biasa kebaktian dimulai jam 9. Kemudian untuk menambah kebajikan kita bisa setiap hari berdana makan banteh. Dimulai pada pagi jam 7 dan siang jam 11. Pada minggu ini dana makanan didanakan oleh Ibu Enji. Wihara Siddhartha membuka lapangan kebajikan dengan mengadakan Maga Puja bersama di Wihara pada tanggal 12 Maret yang didesanakan oleh Yang Mulia Biku Abi Rato. Bagi umat yang ingin berdana kebajikan nanti bisa dengan ini ngurus. Kemudian penutupan dana pada tanggal 11 Maret. Untuk dananya ada 3 paket. Ada paket jubah lokal, paket bowl, dan paket asuransi kesehatan sangha, di mana semua paket tersebut sukarela. Terima kasih. Namo Buddhaya. Mari kita membacakan parita penutupan halaman 78. Handamayang etawata dinam karomase. Marilah kita mengucapkan parita etawata.
sukita hotuna tayo idam wonatina hotu sukita hotuna tayo idam wonatina hotu sukita hotuna tayo ewa wasatu kalena asa sapati hotuca ito bawantulo ca raja bawantu damiko akasata dembu mata dewa naga ahidika gunantam anumo iwa iram rakantu asanam akasata jembu mata dewa naga ahidika gunantam anumo diva tiram rakantu esana akasata jembu mata dewa naga ahidika gunatam anumo diva siram rakantu ihara didata akasata jembu mata dewa naga ahidika gunantam anumo diva siram rakantu ara dermawan jembu mata dewa naga ahidika gunantam anu siram rakantu amparamti sadu Sadu, sadu. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah
pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga semua mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah atau pimpinan berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pebabaran Dhamma. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi wihara Siddhartha. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi para dermawan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita mengakhiri kebaktian ini dengan membacakan Namaskara Gatha. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantam Abiwademi. Wakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Nama. Baktia selesai. Bawangtu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Terima kasih. yang dibabarkan Sang Buddha. Banyaklah berbuat baik, pasti hidup kan berbahagia. Sadarlah semua hanyalah anicca. Jangan biarkan
jadikan damai peganganmu. Mungkin hati kita bertanya tentang maknanya damai. Coba simak kembali semua sabda Sang Buddha. Banyaklah berbuat baik, pasti hidup kan berbahagia.